diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa yang punya hak untuk mengatur, menyelamatkan hanya adalah di dalam tangan Tuhan. Banyak orang, ya jemaat ini banyak takut, ya karena nanti begini begitu dan lain, akhirnya mereka kurang datang. Ya. Itu yang firman Tuhan pertama kali saya sampaikan di Wahyu pasal 3 itu. Di ayat yang ke-10 itu dikatakan, barang siapa yang tekun menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi kata tekun ini berarti menghadapi situasi yang susah. Makan, minum, kendaraan ini sulit, susah, tetapi dia tetap tekun. Ya, meyakini Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya. Nanti di Lukas dikatakan banyak orang dibawa dalam pencobaan-pencobaan, banyak orang yang mulai ya mendurhaka kembali, ya, tinggalkan Tuhan, kasih Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 11-12 dikatakan, ya karena makin bertambahnya kedurhakaan ini, kasih kebanyakan orang makin ya untuk hilang. Kalau kasih ini kalau sudah semakin tidak ada, berarti itu sudah kita sudah. Ya. Kasih ini kan mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi Dia. Ya. Itu yang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan sepenuh akal, budi, jiwa, rohmu, semua mengasihi Tuhan. Itu hukum yang terutama. Jadi kalau kita tidak, ya umat ini diberitahu tapi seperti ini, ya ini nanti akan menggenapkan. Ya, Yesaya pasal yang keempat ayat yang kedua, tiga, sana dikatakan bahwa umatku yang tersisa di Sion, ya, yang telah dibersihkan, dimurnikan, untuk dilindungi. Ya. Jadi firman-firman Tuhan ini bukan, ya, ini penglihatan, pernyataan, ya, yang telah disampaikan merupakan nubuatan, tapi penubuatan pada waktu itu, tetapi penggenapannya kita ini yang menggenapkan, ya, ayat-ayat itu. Ya. Jadi makin banyak ujian, cobaan, ini makin membuat kita banyak mulai meninggalkan, ya. Artinya mengandalkan kemanusiaan kita, kekuatan kita, cara kita, ya, tidak datang untuk menjatuhkan diri seperti Raja Daud. Waktu Nathan datang memperingatkan dia menghitung bangsa Israel, ya, dia bilang, Tuhan suruh Nathan, kau ingatkan perbuatannya itu jahat. Dia bilang, dia mau terima 3 kenyataan ini. Apakah kejar oleh musuh 3 bulan, atau penyakit campar 3 bulan, atau kelaparan 3 bulan. Daud dia pikir-pikir, aduh semua berat, lebih bagus dia jatuhkan diri ke dalam tangan Tuhan. Jadi artinya semua kita mau lari kemana? Lebih bagus jatuhkan ke dalam, ya, ke dalam tangan Tuhan. Sebab kalau kita tidak ada di dalam tangan Tuhan, selesai. Ya di luar tangan itu, ya tidak akan ada pertolongan lah. Jadi ya Bapak Ibu kita semua yang ada ini, mari kita, ya, ayat yang tadi itu dikatakan tekun menuruti firman, menantikan aku. Ini berarti membutuhkan satu, ya, perhatian yang, ya, serius kepada kita dengan kesungguhan hati untuk tekun. Nanti di Mazmur 91 yang biasa kita baca itu, orang yang duduk di dalam lindungan Allah, di dalam naungan, artinya duduk, artinya tinggal. Dia bermalam lari tempat perlindungannya itu hanya di dalam, baru dia melindungi, ya. Nanti ayat yang ke-14 dikatakan orang yang melekat, hatinya melekat kepada Dia. Ini artinya orang yang mengasihi Dia, baru Tuhan akan melindungi. Dia memerintahkan para malaikatnya akan menuntun, memimpin dia di segala jalannya. Jadi, ya, kelihatan kita ini banyak mendengar firman Tuhan, tahu, tapi tidak berpercaya penuh kepada Tuhan. Padahal Yesus ini banyak memberi jaminan kepada kita. Banyak firman Allah di dalam Alkitab, jaminan.
untuk kita lepaskan diri kita, ya, percaya sepenuh kepada Dia, ya, sebab Dia yang akan menyelamatkan. Ya. Banyak ini, ya, kita ini lebih banyak takut, ya, kepada hal-hal lain, ya, daripada kita takut kepada Tuhan. Akhirnya membuat roh kita, rohani kita ini bukan semakin, ya, bertumbuh, tapi semakin suam dan kering. Alkitab itu banyak menceritakan ya, tentang pohon yang berakar, merambatkan akarnya ke dalam air, dia akan bertumbuh, ya. Ke atas, dia berbuah lebat, daunnya menjadi obat. Artinya kalau kita berakar di dalam Dia, menggantungkan di hidup kita kepada Dia sebagai sumber kehidupan, Dia akan memberi kesegaran kepada kita, memberi kehidupan kepada kita, memberi semangat kepada kita. Haleluya. Ini yang saya beritahu, lihat, pernahkah sering saya kalimat itu tuh saya beritahu di sini, tegaskan. Kita ini banyak yang dipanggil datang bilang Tuhan, Tuhan, sembahyang memuji Tuhan dan lain, tetapi kita tidak semua akan masuk dalam bidang. Nanti proses begini baru, ya, di Yesaya tadi dikatakan, ya, umatku yang tersisa di Sion, ya, di Yerusalem itu dikatakan begini. Pada waktu itu tunas, ya, ditumbuhkan. Tuhan akan menjadi permainan dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan membersihkan, ya, perhatikan, apabila Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem, dan dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan dan di waktu siang, dan segumpal asap, dan serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ya. Itu Yesaya pasal 4 ayat yang ke-2 sampai ke-6. Ayat itu, pasal itu tidak panjang. Ya. Jadi ini orang yang tersisa di Yerusalem, orang yang tersisa di Sion, orang yang tersisa di tubuh Kristus. Nanti pengujian begini bahwa sisa ini akan, ya, tujuannya itu apa? Tujuan itu dia tersisa itu disucikan, dikuduskan melalui roh yang mengadili. Jadi kita ini sekarang, Roh Kudus ini sekarang sedang mengadili kita, membakar, memurnikan kita, lalu membuat, ya, siapa yang bertahan, siapa yang tersisa, ya, itu dikatakan di ayat yang kelima itu, maka Tuhan menjadikan di atas wilayah Gunung Sion, ya, di atas setiap pertemuan segumpal awan, ya, pada waktu siang dan segumpal asap, dan sinar api menyala-nyala pada waktu malam. Sebab Tuhan, ya, di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok. Jadi Tuhan menyucikan, membersihkan kita melalui hal yang tersisa ini yang akan dilindungi, ya, dipelihara, dinaungi, ya. Nanti sama saja macam di Wahyu pasal yang ke-14. Orang yang menang dalam Wahyu pasal 13, ya, 14 yang lanjut baru dikatakan mereka yang menang dari itu. Mereka akan berjalan mengikuti Yesus di atas, berdiri di atas bukit Sion, ya. Haleluya, melayani Tuhan itu siang dan malam. Mereka yang muncul dari kesusahan besar, ya. Di Wahyu itu berkatakan bahwa dari mana seorang tua-tua, katakan dari mana mereka pakai pakaian, ya, putih dan daun paling di tangan mereka melayani Tuhan. Ada satu tua-tua katakan bahwa mereka inilah yang keluar dari kesusahan besar, menang dalam kesusahan besar dan
mereka berdiri melayani Tuhan siang dan malam di tahtanya. Ya. Jadi seluruh persoalan yang sedang terjadi ini hanya menyucikan, membuat kita bagaimana kita terus bertahan di tempat itu, tampil sebagai pemenang. Ya. Menang itu ya menang situasi, tetap datang, tetap duduk. Ya walaupun tidak ada apa-apa, ya Tuhan belum bikin apa-apa secara sempurna nyata di depan kita, tapi mari dengan iman kita. Ya. Kita berharap dan percaya bahwa Tuhan yang berjanji ini pasti Dia akan lakukan. Ya. Hal-hal yang hebat di tengah-tengah kita, ya. Di luar dari pikiran kita. Ya. 1 Korintus pasal yang kedua dikatakan, ayat berapa itu, dikatakan bahwa Tuhan itu akan menyediakan, ya, hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan, hal-hal yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, itu Tuhan akan menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia siang dan malam. Ya. Haleluya. Jadi kalau kita mengasihi Dia, mencintai Dia, Tuhan akan menyediakan itu. Hari ini Tuhan belum bisa lihat, karena perjalanan kita ini bukan karena melihat baru jalan, kerjakan. Atau pekerjaan kita ya kerjakan dengan iman, seperti ya contoh Abraham di Ibrani pasal 11. Perjalanan Abraham sebagai ya ini iman. Dia tempat tanah yang dijanjikan itu dia kan tidak tahu bentuk apa, tapi dengan iman dia berjalan. Ya. Demikian juga hari ini Tuhan janji bilang begini-begini, ya. Kita dengan iman saja kerjakan, tekun dan lain. Ya. Haleluya. Kita tetap tekun, setia, lakukan. Pasti, ya. Waktunya tiba, Tuhan akan lakukan. Ya. Nanti keadaan situasi yang akan terjadi nanti itu, ya, bikin kita ini akan dapat perlindungan, pertolongan, ya, dalam daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini saya lihat jemaat yang ya dulu mengasihi Dia, mencintai Dia, ya lebih taat, lebih setia. Hari ini nih iman mereka ya makin ya, tidak tahu hilangnya kemana, ya, karena takut. Takutnya takut apa? Ya, takut corona. Ya, haleluya. Jadi sebenarnya hal ini mari kita dengan keberanian kita, mari kita menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Di hari-hari ini kita berdoa, ya percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan sebagai pembela kita. Haleluya. Jadi nanti di Yesaya tadi ini nih, orang yang tersisa ini tidak bisa banyak. Orang biasa bertanding seperti kemarin orang main bola di ini tuh, semua grup-grup ini tampil dengan semua dari negara-negara ini, tapi nanti pasti satu yang juara satu juara dua, ya satu juara tiga. Jadi lebihnya banyak itu tuh tidak tahu di mana. Sama dengan kita perlombaan kita dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Contoh kepada murid-murid Yesus. Ada yang 20, ya. Ada yang ya 12 semua itu Tuhan tidak mengasihi mereka. Hanya 3 orang saja yang Tuhan bawa naik ke Gunung Tabor itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ya itu Tuhan akan datang dan menyatakan dirinya kepada mereka. Ya. Haleluya. Jadi hal-hal ini sebenarnya umat ini banyak sembahyang supaya kita ya saling mengajar, membuka ya pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran ini, supaya situasi ini kan membuat kita tidak perlu panik atau takut. Ya, mungkin kita hanya ya berkewajiban menurut aturan-aturan pemerintah saja. Tetapi kalau selagi ada kesempatannya kita berdoa, ya ada memuji Tuhan dalam dia. Di ayat yang yang Wahyu tadi itu dikatakan bahwa yang penting akal yang mengandung hikmah. Situasi-situasi itu kan kalau apa saja terjadi, ya, iman, kepercayaan, keteguhan hati. Ini kan masalah hal-hal yang terjadi di kitab Wahyu untuk pengujian, pencobaan itu kan, ya itu ditandasi dengan ayat-ayat itu. Ya haleluya. Mungkin karena kurang paham atau mengerti dan lain, ya sehingga terbawa dengan keadaan kondisi ini, ya puji Tuhan. Tapi kita yang ada, mari kita terus tekun, setia, taat, ya Tuhan terus akan menyertai kita dalam perjalanan ini, ya untuk masuk ke kerajaan surga ini. Ya tidak semua orang, Alkitab orang biasa pepatah bilang banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Haleluya. Ya demikian apa yang saya sampaikan untuk meneguhkan, mendorong kita untuk kita terus tekun dan setia di dalam ya panggilan ini. Haleluya.